Semoga rahmat kasih Allah membuka hati saudari untuk menyatakan penyesalan di hadapannya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Bapak, pengakuan saya yang terakhir kali adalah 1 tahun yang lalu. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada Bapa dan seluruh umat Allah yang kudus, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Khususnya bahwa saya mengalami depresi yang sangat berat setelah kepergian suami saya. Saya harus berjuang untuk hidup sendiri. Saya merasa sangat tertekan. Bekerja pun saya merasa bahwa untuk apa saya bekerja untuk diri saya sendiri. Saya merasa sangat depresi dan hidup saya merasa udah gak ada gunanya lagi. Dan sampai saya terpikir bahwa saya ingin melakukan bunuh diri. Dan untungnya Tuhan berkata lain. Saya merasa sangat menyesal bahwa saya ingin melakukan percobaan bunuh diri. Saya menyesal atas semua dosa saya, dan dengan hormat saya meminta pengampunan serta penitensi yang berguna bagi saya. Baik, saudari yang terkasih, hal yang patut pertama-tama disyukuri bahwa Allah tetap melindungi dan menjaga saudari sehingga terbebas dari keinginan untuk berbuat dosa, apalagi keinginan untuk bunuh diri. Hal yang patut disadari pertama-tama bahwa kehidupan itu adalah milik Allah. Kita punya muara kehidupan kita itu ada di tangan Allah. Sumber kehidupan kita juga ada pada Allah. Maka sesuatu yang tidaklah pantas kalau kita memutus ikatan atau sumber kehidupan kita. Karena dengan demikian, kalau kita terputus dari ikatan sumber hidup kita, yaitu Allah sendiri, maka kematianlah yang akan kita terima. Padahal sebagai orang beriman, kita berharap untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Maka disyukuri bahwa Allah sudah mengingatkan dan menyapa untuk kembali kepadanya dan menyadari atas keinginan-keinginan yang tidak pantas kita ucapkan di hadapan Allah, yaitu keinginan untuk mengakhiri kehidupan ini. Maka pengampunan itu menjadi ungkapan syukur yang paling pertama, dan yang kedua untuk selalu mensyukuri kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada saudari. Karena kehidupan itu merupakan rahmat yang paling indah, sekaligus kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk mampu memperbaiki hidup menjadi lebih sempurna di hadapan Allah. Nanti sebagai ungkapan syukur dan penitensi atas dosa-dosa yang dilakukan, nanti doakan 3 kali Salam Maria. Sekarang silakan mendoakan doa tobat. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci atas segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa ini. Saudari yang terkasih, sekarang persiapkan hati untuk menerima pengampunan Allah sendiri. Atas nama gereja, aku mengampuni engkau dari segala dosamu dan bebaskan engkau dari hukuman dosa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan para saudari-saudara saling mengasihi dalam Yesus Kristus, selamat pagi berkah dalam. Kita masuki Minggu Paskah yang kelima. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, akan menghasilkan banyak buah. Tema yang diambil dari Injil Santo Yohanes ini memberikan suatu gambaran kepada kita bahwa kehidupan kita sejatinya tidak akan pernah dapat lepas dari keberadaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukankah kalau kita menyadari kehadiran kita juga melalui
orang lain yang kita katakan atau kita panggil ayah atau ibu kita. Kehadiran kita juga dipengaruhi oleh kakak, adik, atau saudara-saudari kita. Bahkan bukan hanya kehadiran kita, hati kita, sedih atau gembira, juga dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita sejenak merenungkan, seorang peserta lomba akan sungguh mendapatkan kekuatan yang luar biasa ketika ada dukungan sorak-sorai dari para pendukungnya atau penonton yang ada di sekitarnya. Ketika seorang peserta lomba itu mendapatkan dukungan, ia merasakan ada daya hidup lagi, ada kekuatan lagi yang didapatkan dari orang-orang yang memberikan dukungan terhadap dia. Demikian juga apa yang ingin disampaikan oleh Yohanes dalam bacaan Injil, bahwa kehidupan kita sangatlah bergantung dari Allah sendiri. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki bukanlah berasal dari diri kita, tetapi berasal dari Allah. Hati yang merasakan kegembiraan dan sukacita itu berasal dari Allah. Pikiran yang bisa kita pakai untuk menentukan mana yang kita lakukan, mana yang tidak, itu juga bersumber dari Allah. Kesadaran ini kiranya perlu untuk sungguh kita miliki. Kesadaran inilah yang seharusnya selalu kita bangun agar kita tidak terlepas dari kuasa kasih Allah. Kita menyadari betul bahwa ketergantungan kita kepada Allah menjadi daya yang mampu menggerakkan kita untuk mampu mengasihi orang lain, untuk mengasihi sesama kita, untuk membentuk hidup kita menjadi lebih baik dan benar. Karena kita tidak akan pernah bisa menaruh kasih di dalam hati kita. Kita juga tidak pernah akan mampu menaruh kasih kepada sesama kita kalau kita tidak bersumber dari daya kasih Allah sendiri. Kiranya perjuangan kita bukan hanya sekedar kita menyadari, tetapi kita diharapkan untuk tetap membangun relasi yang baik dan benar dengan Allah, agar daya kasih Allah itu tetap kita rasakan. Kita diharapkan untuk semakin selalu menyadari bahwa tindakan kita merupakan tindakan kasih Allah. Perbuatan kita merupakan perbuatan kasih Allah. Maka tidak cukup kita hanya menyatakan kasih itu dengan kata-kata, tapi kita juga menyatakan kasih itu dengan tindakan yang nyata. Kita mohon rahmat kasih Allah agar sungguh dengan kuasa Roh Kudus kita selalu menyadari kuasa Allah di dalam hidup kita dan mampu mewujudkan itu dalam tindakan yang konkret dalam hidup kita sehari-hari. Semoga Tuhan